Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Sembahlah Tuhan yang hidup. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam 1 Samuel 5 ayat 4 bahagian B mengatakan, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal dan terpelanting ke ambang pintu. Hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. Nah saudara, bacaan hari ini kita boleh baca dalam buku 1 Samuel 5 ayat 1 hingga 12. Dalam perenggan ini kita belajar bahwa kesucian Tuhan, tabut perjanjian bersifat universal. Dia bukan hanya Tuhan Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa yang lain termasuk bangsa Filistin. Kesannya, orang Filistin juga mendapat balasannya karena melanggar kesucian Tuhan. Sebuah ilustrasi daripada firman Tuhan. Pada zaman hakim-hakim sebelum Samuel adalah zaman gelap, keadaannya kacau. Setiap orang bertindak sesuai dengan yang dipandangnya benar. Seperti dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Firman Tuhan jarang kedengaran. 1 Samuel 3 ayat 1. Penghayatan Israel tentang Tuhan begitu cetek. Mereka menyamakan Tuhan dengan benda ritual, tabut Tuhan. Mereka menyangka penyertaan Tuhan otomatik berlangsung jika tabut itu dibawa dalam peperangan, seperti yang tertulis dalam 1 Samuel 4 ayat 3. Tetapi apa yang terjadi? Mereka salah besar. Israel kalah. Tabut dirampas oleh musuh mereka, yaitu Filistin. 1 Samuel 4 ayat 17. Nah, cerita berganti. Apa yang terjadi kepada bangsa Filistin? Kegemparan terjadi di kota-kota Filistin. Mereka ditimpa penyakit dan kematian. Tangan Tuhan menekan mereka. Seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-6, 7, dan 9, dan 11. Akibatnya, tangan Dagon, dewa Filistin, menjadi tunggul. Artinya Tuhan Israel itu hidup. Dia bukan patung yang tidak berdaya, bukan juga benda ritual yang boleh diperalatkan. Tuhan itu bebas, Dia hadir, Dia berkuasa, dan dia boleh berkarya di mana-mana pun. Dia Tuhan yang hidup. Saudara, jika tidak dilandaskan dengan pemahaman yang benar, iman boleh menjadi pemahaman yang hanya cetek dan boleh mati. Cirinya ialah menyamakan Tuhan dengan upacara dan aksesoris ritual sahaja. Tidak benar-benar mempraktikkan iman itu, atau memperalatkan Tuhan demi memuaskan keinginan kita terhadap uang, kekuasaan, nama, kemasyhuran. Nama Tuhan dibawa atau digunakan demi membenarkan diri sendiri. Maka saudara, agar tidak diserang hendap oleh pemahaman yang cetek ini, dalami terus firman Tuhan, pelajari terus firman Tuhan dan kebenarannya, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa iman yang hidup itu ialah iman yang melayani Tuhan yang hidup. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus boleh menyembah dan melayani Tuhan yang hidup. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena memberikan kami pengertian tentang iman yang benar dalam hal menyembah Tuhan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.